teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di gedung Radio Australia bersama Bapak Sastra Wijaya. Dan saya ingin bertanya ini, ada beberapa hal tentang hubungan Indonesia-Australia. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Ya. nama saya Sastra Wijaya. Saya sekarang bekerja di ABC Australia namanya. Dulunya dikenal sebagai Radio Australia. Saya salah seorang staf di sini bersama dua orang lainnya, yaitu Erwin Renaldi dan Farid Ibrahim. Itu yang kerja di Melbourne. Kita juga punya dua staf di Jakarta, yaitu Nurina Safitri dan Iva Nur Arifah. Jadi itulah kekuatan yang kita miliki sekarang di Australia. Jadi kita sekarang namanya ABC Indonesia. Dulu pertama-tama namanya Radio Australia, kemudian pindah menjadi Australia Plus, dan tahun 2 tahun lalu kita kemudian berubah menjadi ABC Indonesia. Oh, ya. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya mengenai hubungan Pak, hubungan antara pelajar Indonesia Australia. Bagaimana sekarang Pak hubungan itu saat ini gitu Pak? Saya kira hubungannya bagus dan semakin membaik ya. Ada berbagai organisasi mahasiswa yang mencoba mempertemukan antar kedua mahasiswa dari kedua belah negara. Yang saya paling tahu adalah misalnya organisasi yang bernama AIYA, Ya. Australia Indonesia Youth Association. Jadi itu pada dasarnya adalah lembaga di mana para pemuda antar kedua negara bergabung. Itu kebanyakan ada di Australia, kebanyakan misalnya para mahasiswa. Itu tempat yang bagus bagi misalnya mahasiswa-mahasiswa dari Australia, orang-orang Australia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Mereka bertemu dengan orang Indonesia, sehingga disitulah kesempatan mereka untuk mengenal Indonesia dan juga misalnya belajar bahasa Indonesia. Itu salah satunya. Juga misalnya ada program pertukaran yang teratur ya. Misalnya nanti bulan April akan ada April ini Pak ya. Pertukaran kunjungan para pemimpin muda Muslim dari Indonesia. Ya. Itu akan ada 5 orang. Surprise, setahun itu datang 2 kali. Setahun 2 kali. Biasanya antar bulan April pertama dan kemudian bulan Oktober. Dan mereka biasanya berkunjung ke ABC juga. Dan jadi para pemimpin muda Islam dari Indonesia datang ke Australia, sementara para pemimpin muda Australia juga datang ke Indonesia. Jadi pertukaran gitu. Jadi berarti meningkat Pak, bukan pelajar saja Pak. Ya. Itu jadi itulah kesempatan bagi para pemimpin muda. Biasanya para pemimpin muda Muslim ini mereka berasal dari lembaga-lembaga yang bekerja di universitas atau lembaga-lembaga LSM yang dianggap memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ya. Itu salah satu bentuk yang lain. Juga ada organisasi-organisasi lain, misalnya kerjasama antar universitas, kerjasama antar negara bagian, misalnya antar provinsi di Indonesia dengan di sini. Itu semakin banyak menurut saya. Ya. Berarti semakin banyak kerjasama Pak kalau gitu ya. Ya. Saya pikir kemarin kan pertukaran pelajar saja, ternyata lebih banyak, makin berkembang sekarang. Ya, saya kira makin berkembang ya dari tahun ke tahun karena memang itu terus diusahakan kan. Karena kalau dari Indonesia kita lihat bahwa KJRI ataupun KBRI itu berusaha meningkatkan hubungan antar manusia, antar orang gitu. Jadi itu yang dianggap lebih penting sekarang. Warga kedua negara itu lebih dekat dari satu sama lain. Lagi lah Pak ya. Baik. Oke, pertanyaan yang kedua ini Pak, saya kan melihat itu di sini kan Australia sepertinya ada kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja nih. Seperti apa nih Bapak melihatnya perkembangan saat ini masalah pekerja migran lah begitu ya. Dan apakah potensinya untuk Indonesia tuh seberapa besar itu? Saya kira dari masa ke masa Australia selalu membutuhkan pekerja, terutama di bidang, misalnya kita bicara mengenai pertanian ya. Pertanian ya. Itu Australia memerlukan, dan
kita tahu sendiri di Australia kadang-kadang para pemuda ataupun orang-orang yang mau bekerja di bidang seperti pertanian itu kurang, ya kan? Karena dianggap tidak pertama mungkin susah atau berat kerjanya, memetik buah, memetik anggur, memetik stroberi atau jeruk itu bukan pekerjaan yang gampang. Lalu sementara industrinya besar kan gitu. Jadi mereka perlu orang datang dari negara-negara lain dan selama ini itu disuplai ataupun dipasok dari negara-negara misalnya Eropa lewat program namanya Working Holiday Visa. Nah, dan kita tahu baru-baru ini pemerintah Indonesia dan Australia baru saja menandatangani perjanjian dagang perdagangan bebas antar kedua negara. Dulu Indonesia memiliki jatah 1.000 orang setiap tahun boleh datang untuk Working Holiday Visa itu. Nah, sekarang dengan ada perjanjian ini akan ditingkatkan jumlahnya. Jumlahnya dari 1.000 lebih meningkat lagi. Lebih. Kalau nggak salah itu ada setiap tahun akan naik 5% dan nantinya akan ada sekitar 4.000 orang yang boleh datang. Saya kira itu potensi. Potensi itu salah satunya. Yang lain juga ada usaha misalnya peluang di bidang kuliner misalnya. Kuliner itu misalnya makanan. Kuliner halal gitu ya. Atau juga makanan-makanan dari Indonesia ataupun pekerja-pekerja dari Indonesia yang memiliki kemampuan memasak masakan entah Indonesia ataupun masakan lain yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, itu Australia juga memerlukan karena perkembangan industri kuliner di sini bagus dan mereka selalu memerlukan orang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan juga kebutuhan itu kadang-kadang kan selama ini dipenuhi lewat para mahasiswa internasional yang ada di sini. Tapi juga kadang-kadang masalahnya adalah mahasiswa internasional itu kalau sudah setahun 2 tahun sekolah mereka kemudian pulang, ya kan? Selesai kuliah mereka pulang. Jadi Australia memerlukan orang-orang yang jangka panjang mau menetap dan bekerja dengan kemampuan yang mereka miliki. Oke, pertanyaan yang ketiga mungkin yang terakhir nih Pak. Yang jelas teman-teman saya di luar sana rindu dengan radio Australia. Ini kira-kira nih potensi radio Australia ke depan seperti apa nih? Radio Australia sudah tidak ada lagi. Lagi. Dan kita tahu sendiri bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada siaran radio Australia dalam bahasa Indonesia. Dan kalau jujur saja menurut saya kecil sekali kemungkinannya bahwa itu akan dikembalikan. Iya, susah. Tapi memang Australia masih menganggap Indonesia sebagai negara penting. Sehingga kemudian masih menyediakan informasi-informasi mengenai Indonesia ataupun mengenai Australia dalam bentuk yang lain kan itu. Itulah hadirnya kita sebagai ABC Indonesia di online ya terus ya. Jadi untuk di sana ya nikmatilah radio Australia melalui media online. Ya, jadi bukan dalam bentuk radio, tapi sebenarnya kan dasarnya adalah informasi dari Australia yang disampaikan dalam bahasa Indonesia, baik mengenai dunia maupun sesuatu yang terjadi di Indonesia ataupun sesuatu yang terjadi di Australia yang disampaikan lewat online. Saya kira itu kemungkinannya karena memang Australia masih menganggap Indonesia sebagai negara penting karena negara tetangga yang paling dekat, saya kira ya. Itu yang menjadi patokan utama mereka. Ya, untuk para pendengar radio di sana, bahwa itulah penjelasan Pak Sastra yang harus kita terima. Oke, 3 pertanyaan saya pikir sudah cukup untuk vlog saya kali ini. Terima kasih telah memantau vlog saya berikutnya. Salam dari Rudi Hartono di Melbourne, Australia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama.